Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kuliah lapangan kami tentang pengelolaan kualitas udara, yaitu pengukuran kecepatan angin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan atau memberitahukan nama-nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Mela Melisa, yang kedua ada Ogi Agustian Diputra, yang ketiga ada Elsa Melia Mayora, yang keempat ada Korisma Syeriski Habibi, yang kelima ada Muhammad Diki Renaldi, yang keenam ada Tiara Insanul Oktariana, yang ketujuh dengan saya sendiri, Rosalina Papuana Kamero. Latar belakang dari pengukuran kecepatan angin ini dilakukan di Lubuk Baji sebagai penunjang kegiatan kuliah lapangan dengan beberapa tujuan, seperti mengetahui kecepatan angin di daerah tersebut, dengan melakukan perbandingan di lokasi antara lain lahan terbuka dan lahan tertutup. Pengukuran kecepatan angin dilakukan dengan menggunakan voltmeter dan arah kompas mata angin untuk mengetahui datangnya angin. Selanjutnya definisi udara. Definisi udara menurut Vardias tahun 1992, udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan mengelilingi bumi. Udara terdiri dari 78% nitrogen, 21,94 oksigen, 0,93 argon, dan 0,032% karbon dioksida, dan gas-gas mulia yang terdapat pada atmosfer. Udara merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk bernafas sehari-hari. Tanpa adanya udara, maka manusia dan makhluk hidup lainnya tidak mampu untuk hidup. Selanjutnya, metodologi. Alat yang diperlukan antara lain voltmeter, GPS, kompas, dan kayu 2 meter. Lokasi penelitian di Lubuk Baji dibagi menjadi 2 lokasi. Yang pertama yaitu lahan terbuka seperti sawah, yang kedua lahan tertutup seperti area di bawah pohon. Untuk waktu penelitian terdapat 5 sesi, dari pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi, dari jam 10 sampai jam 11, dari jam 12 sampai jam 1 siang, dari jam 2 sampai jam 3, dan terakhir di sesi kelima dari jam 4 sampai jam 5 sore. Penelitian juga dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020. Untuk prosedur kerja, pada penelitian ini kami melakukan pengukuran kecepatan angin, di mana pertama kami harus memilih lahan tempat penelitian dulu, apakah terbuka atau tertutup. Lalu jika sudah sampai di lokasi penelitian, voltmeter itu diikat pada kayu, lalu ditancapkan di dalam tanah kira-kira setinggi 2 meter. Lalu saat sudah terpasang, dicari arah angin datang dan dilihat kecepatan angin tertingginya berapa. Lalu diarahkan kompas ke arah angin yang datang dan dilihat arahnya. Hal ini dilakukan selama 1 jam per sesi. Berikut adalah gambaran alat voltmeter. Di bagian bawah yang terhubung dengan kabel itu merupakan seperti remote yang isinya data angin tertinggi dan angin terendah, dan ada juga kecepatan angin rata-rata. Baling-baling tersebut akan berputar dan menunjukkan angka yang berupa ukuran data kecepatan angin. Berikut ini adalah data pengukuran kecepatan angin di lahan terbuka. Percobaan kali ini dibagi menjadi 5 percobaan. Tiap percobaan berlangsung selama 1 jam. Tiap 15 menit diambil nilai kecepatan angin maksimum, suhu, dan arah datangnya angin. Lakukan pengulangan hingga ke percobaan kelima. Pengukuran kecepatan angin lahan tertutup. Pengukuran kecepatan angin dilakukan di bawah pepohonan. Adapun percobaan yang dilakukan sebanyak 5 kali. Setiap 1 kali percobaan dilakukan selama 1 jam. Dan setiap 15 menit sekali dicatat kecepatan angin maksimal, suhu, dan arah angin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama,
Pengukuran kecepatan angin ini dilakukan selama 5 kali pengulangan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore dalam rentang waktu masing-masing 1 jam. Yang kedua, lapangan terbuka seperti sawah memiliki kecepatan angin yang lebih besar daripada lapangan tertutup seperti di bawah pohon. Yang ketiga, arah angin di sawah cenderung datang dari berbagai arah. Sedangkan pada area tertutup seperti di bawah pohon cenderung datang dari satu arah saja. Yang terakhir yaitu kecepatan angin tertinggi yang dapatkan selama 5 kali pengulangan terjadi pada pukul 12 sampai dengan jam 1 siang. Ya, ini dia dokumentasi dari kuliah lapangan kelompok 4 di Kabupaten Kayong Utara di Desa Sedahan Jaya. Itu foto yang di atas itu di Pantai Pasir Mayang, yaitu kita melakukan sampah laut. Yang di bawah tuh di Lubuk Baji itu melakukan unfake primer dan sekunder. Ya, cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.